Halo, kenalin, aku Hasna. Aku sekarang tahun ketiga kuliah di Universitas Regensburg di Bayern, Jerman. Aku ambil jurusan Media Science sama American Studies. Dan aku hari ini ditemani sama Hai, nama aku Ananda. Aku kuliah di tempat yang sama si Hasna di Universitas Regensburg dan sama-sama lagi di third years. Aku kuliah Political Science sama American Studies. Terus hari ini kita mau ngapain di sini? Hari ini kita bakal kasih tahu ke kalian semua 10 hal yang harus diperhatiin sebelum kalian memutusin buat kuliah di Jerman. Yang nggak pernah kalian temuin di tempat orang-orang lain. Ini nggak ada di Google. Nggak ada di Google. Ini hal yang kita rasain sendiri ya. Bener yang banget. Kita sebelumnya nggak tahu ini dan kita baru tahu. Bener banget. Jadi perhatiin ya setiap poin-poinnya. Yang pertama nih, soal visa dulu kali ya sebelum berangkat. Oh iya, benar. Soal visa. Iya, jadi menurut aku sih kalau misalnya kita udah dapet visa, itu kita harus cepet-cepet berangkat. Kayak di minggu itu juga lah kalau bisa, kayak jangan menunda. Soalnya visa yang kita dapetin tuh biasanya cuma 3 bulan ya. Kamu Bener dapet banget. 3 bulan kan? Bener banget 3 bulan. Jadi tuh sebenarnya kayak yang aku bilang harus cepet-cepet berangkat, karena begitu sampai sini kita tuh harus mencairkan deposit atau spare konto. Itu kita harus datang ke Jerman, bikin akun bank, terus habis itu kita harus cairin. Terus kita, kalau misalnya visa kita udah mepet, kita kepepet buat harus perpanjang visa, tapi di satu sisi syaratnya itu harus punya spare konto. Terus bank itu kalau kita mepet, itu dia juga nggak akan mau bikinin kita akun ya. Iya. Jadi kayak, maksudnya kayak nabrak gitu loh, mau kemana-mana nggak bisa gitu. Itu sih. Jadi nanti kamunya sendiri yang ribet. Yang waktu ribet. udah di Jermannya. Harus ngurusin semuanya tuh dalam jangka waktu yang pendek gitu. Kalau visanya aja contohnya udah terlambat, ngaruh juga nggak sih nanti ke pendaftaran sekolah dan lain-lain. Jadi kita itu kan sebelum berangkat ke Jerman itu kita tuh nggak jelas gitu loh, belum jadi mahasiswa, belum keterima di mana-mana, bahkan student collect tuh kita belum keterima juga. Nah terus jadinya kita tuh di Indonesia kan kita udah apply tuh, udah daftar, nanti kita bakal dapat undangan ya kan. Bener. Tapi kayak misalnya nih contoh kita daftar ke 10 student collect misalnya, belum tentu kita tuh dapat 10 undangan. Iya. Bisa aja anggaplah kita dapatnya berapa 6 gitu. Nah kalau misalnya kita terlambat sampai sini, kita nggak akan bisa tes kan ke 6 itu, dan itu kita alamin. Betul. Dan juga biasanya itu buat berangkat ke Jerman tuh semua persiapannya itu kan udah ada agendanya ya. Kalau misalnya visa aja udah terlambat, kayak contohnya aku, nanti pas aku sampai di Jermannya kan aku terlambat tuh. Teman-teman aku udah pada ujian ANP atau Aufnahmeprüfung, itu ujian tes masuk buat student collect. Nah teman-teman aku udah dapet tes undangan, aku belum. Dan akhirnya pas aku nyampe Jerman, aku coba dapet sisanya. Teman-teman aku bisa dapet jatah sampai berapa Has waktu itu? Ya ada yang tes sampai ke 5 student collect. Kamu cuma 2 ya? Iya, aku cuma dapet 2 aja. Dan itu bahaya banget karena beberapa, mungkin kebanyakan sih lebih tepatnya, student collect di Jerman itu ada kuota negara. Betul. Dan kita tuh kayak student collect di Jerman tuh dikit banget. Kuotanya masuk per student collect juga dikit banget. Bener. Itu kita harus rebutan sama semua orang yang mau kuliah di sini yang non Uni Eropa. Bener banget. Bayangin, terus kita masih ada kuota negara kan. Nggak mungkin, meskipun mungkin kita nilainya bagus, kalau Indonesianya udah banyak di situ nggak mungkin gitu diterima. Dan di situ kita harus nyiapin plan B. Itu juga harus dipikirin. Antara mau tes lagi di semester depan, tapi ya itu membuang waktu yang dikorbanin, atau kalau mau cepet ya mungkin ambil yang privat. Benar, harus sudah tahu gitu mutusin plan B-nya apa biar nggak keteteran juga. Benar. Dan sebenarnya kayak privat student collect itu bukan yang kayak nggak tes ya, itu juga tes. Ada dan tes. Tetap aja juga ada yang nggak keterima. Cuman kan biasanya privat student collect itu bukanya setelah yang Negeri, statli, setelah yang negeri itu tutup, jadi otomatis saingannya bakal berkurang, dan itu kemungkinan keterimanya jadinya lebih gede ya. Betul. Cuman ya uang. Iya, dia bayar. Tapi sebenarnya banyak juga kok private student collect di Jerman kalau bisa cari.
Benar. tersebar di mana-mana juga, jadi nggak perlu khawatir banget juga. Ya. Nah, ngomong-ngomong tadi uang, berarti kita harus ingat lagi sama jargonnya kuliah di Jerman, gratis. Kan kata orang-orang kan gratis. Betul, aduh itu udah misleading banget Iya. sih, kata-kata kuliah di Jerman tuh gratis. Soalnya faktanya dari kita berangkat kita harus punya deposit kan, sperkonto per tahun. Iya. Oh iya, apa itu sperkonto, Has? Sperkonto tuh jadi deposit yang harus kita bayarin per tahun, terus nanti setiap bulannya itu kita ditransfer antara dari Fintiba atau Expatrio ke akun Jerman kita gitu. Jadi uang kita tuh ditaruh di block account, terus nanti bakal dicairin setiap per bulan ya, sesuai dengan jumlah yang udah ditulis waktu kalian bikin Expatrio atau Fintiba. Nah, Expatrio atau Fintiba itu perusahaan-perusahaan yang mengurus tentang block account ini. Nah, ini penting juga nih buat kalau mau perpanjang visa kan, Has ya? Iya. Perpanjang visa. Cuman ya itu tadi kayak tahun ini tuh 11.000 kan per tahun. Tapi faktanya itu nggak cukup dibayarnya. Iya. Buat kalau kita lagi tinggalnya dibayar. Iya. Mungkin kalau misalnya di kota kita pernah tinggal di Halle dan itu cukup sih. Cukup. Cuman kalau di sini jujur nggak cukup. Jadi soalnya biaya hidup ya. Iya, biaya hidup nggak cukup. Jadi kayak maksudnya harus diperhatiin lagi kata-kata gratis itu sebenarnya buat kita emang nggak ada uang gedung buat masuk universitas sama nggak ada semesteran. Betul. Nah, tapi sisanya maksudnya kita tetap nggak bisa kayak cuman bilang gratis, kalian tetap harus nyiapin kayak dana darurat, kayak misalnya tadi yang buat student collect kalau nggak keterima gimana. Terus kalau ternyata dapat universitasnya itu di kota yang mahal, berarti lebih dari 11.000 per harus tahun. adjust lagi. Iya, karena kita punya teman-teman ya yang awalnya karena tergiur gratis terus sampai sini bukannya fokus belajar malah kerja gitu. Iya, jadi kan tujuan dia ke Jermannya tuh jadi berubah. Terus aku juga punya banyak teman-teman yang kaget akhirnya sama biaya yang harus dikeluarkan untuk kuliah di Jerman, dan nggak banyak juga dari teman-teman kita yang gugur ya, Has ya, gara-gara itu. Jadi kata-kata gratis kuliah di Jerman tuh udah misleading banget buat banyak orang di sini. Bener. Terus selanjutnya kita harus merhatiin nilai selama kita student collect, karena buat kita daftar universitas itu yang dipakai nilai dari student collect. Gitu kan. Kalau dulu sih zaman kita masih dikombain sama nilai UN ya. Kalau sekarang kan udah enggak ya. Jadi karena kayak ada universitas Jerman itu enggak semuanya itu ada nilainya ya. Maksudnya kayak ada yang namanya tuh Ohne NC. Jadi biasanya rata-rata gitu. Pokoknya ya udah yang daftar aja kuotanya berapa diterima. Jadi kayak nggak ada yang literally kayak nilainya harus minimal sekian tuh nggak ada ya. Tapi itu hati-hati itu bukan itu bisa masuk nggak bisa keluar. Iya, soalnya biasa kan orang-orang pada fokus di kayak NC atau yang bisa dibilang dengan rata-rata atau Ohne NC, nggak ada rata-rata. Nah, orang-orang selalu ngira kayak oh ya kalau NC itu berarti kompetisinya tinggi soalnya ada nilainya nih, wah berarti kayak jurusannya bagus dan lain-lain kayak gitu-gitu kan. Tapi orang-orang akhirnya menyebelah mengatakan jurusan yang Ohne NC atau nggak ada rata-rata dikira gampang nih, kita tinggal soal jurusan-jurusan Ohne NC itu kita tinggal daftar aja, kita dapat undangan habis itu ya jadi udah kan kayak nggak perlu pusing apa-apa. Tapi ternyata itu jurusan-jurusan yang menjebak tuh yang Ohne NC, soalnya bisa masuk tapi gak bisa keluar. It's only enter, no way out. Ngomong-ngomong gak bisa keluar, itu perbedaannya universitas sama Fachhochschule, ya kan? Kalau di Fachhochschule tuh ya simpelnya mungkin mirip uni di Indo ya. Udah dipaket-paketin kayak setiap semester tuh udah ada lah, kalian kayak harus ambil kelas apa, berapa itu udah ada. Tapi kalau di uni itu benar-benar kayak kita semester ini tuh mau ngambil berapa kelas yang diambil tuh apa dulu, terus kayak harus apa sih namanya, kita nanti ujiannya itu mau diambil atau enggak itu bisa benar-benar terserah, dan itu bikin orang-orang jadi lama lulusnya. Jadi beda sama kuliah-kuliah sistem perkuliahan yang ada di Indonesia, itu kan semuanya udah structured gitu kan. Kalau semester ini ngambil matkul apa, semester ini ngambil matkul apa, terus ujiannya tuh juga kayak kalau gagal ya tinggal ambil terus gitu kan. Itu hampir sama sistemnya sama kalau kalian ngambil Fachhochschule kalau di Jerman. Tapi kalau uni itu nggak structured sama sekali.
Jadi universitas lu cuma menyediakan, oh jadi kalau kamu ngambil jurusan ini ada segini mata pelajaran yang harus kamu ambil sampai kamu lulus. Nah, belum lagi sistem ujiannya yang kita tuh ada trite versuch. Jadi 3 kali percobaan. Itu 3 kali nyawa lah kalau kalau di game kan. Jadi kalau misalnya kita gagal ikut ujian di suatu kelas, itu kita berarti udah ada gagal percobaan pertama. Habis itu nanti kalau kita gagal lagi berarti gagal percobaan kedua. Gagal percobaan ketiga, kita udah gak ada kesempatan lagi. Dan kalau udah gagal sampai 3 kali itu kita harus pindah jurusan. Bahkan ada yang harus pindah uni juga ya. Iya, benar banget. Dan itu ngeri banget karena itu pasti dipertanyakan kan waktu kita perpanjang visa. Itu kan dilihat kan. Benar. Kalau studi kita kayak aneh, kenapa nih gitu. Benar. Iya, kan bahaya banget kalau sampai kita nggak dikasih visa. Iya, itu perpanjangan kan. Jujur aja itu emang yang sering diwanti-wanti sih sama teman-teman kita di sini, dan pertama kali kita sampai di Jerman aja kita langsung dikasih tahu itu. Iya. Sama ini sih, kayak sebisa mungkin jangan pernah verschieben ujian. Iya, klausur. Betul. Soalnya verschieben tuh kayak menunda gitu loh. Karena kan terserah kan. Kita bisa aja belum siap karena misalnya terlalu banyak ujiannya, terus belum siap semester depan deh yang kelas ini ujiannya. Itu ngeri sih. Soalnya kalau misalnya ada yang mundur satu, ya kayak ruin everything kan. Kayak mundurin semuanya gitu. Iya kalau langsung lulus. Kalau enggak itu benar-benar bikin kita kayak nggak lulus. Dan itu kayak udah kayak hal lumrah nggak sih di lingkungan kita. Maksudnya kayak kalau di Indonesia kan aneh ya, ada orang kuliah lebih dari 4 tahun tuh udah aneh. Nah kalau di sini tuh enggak sih, bener-bener itu wajar hal yang ya. lumrah sih. Iya, kayak malah justru kalau jarang ya ada teman kita lulus. Iya, 4 tahun. Kalau mereka tuh mikirnya karena ini kan waktu kita kuliah kan, waktu kita ngambil ilmu sebanyak-banyaknya. Soalnya nanti kalau misal kita udah selesai kuliah, kita masuk ke dunia profesional, orang-orang nanti di dunia profesional tuh demand something big ke kita gitu, anak fresh graduate. Iya. Makanya itu di Jerman juga gaji-gaji buat fresh graduate tuh lumayan. Iya. Dan itu sih kayak FYI di sini tuh kayak nggak ada wisuda ya. Nggak ada. Karena di Jerman tuh standarnya mereka nganggep orang yang pantas buat di wisuda dirayain itu profesor kan, yang menciptakan sesuatu. Kalau cuman kayak lulusan S1 mah ya udah gitu, kayak semua orang juga ngelakuin itu gitu. Terus yang selanjutnya ini kita masih ngomongin perunian. Itu soal milih jurusan. Itu bener-bener hati-hati banget. Selain dilihat modulnya, itu juga kita harus lihat setiap kelas itu poinnya berapa. Kan kalau kita lulus poinnya harus 180 ya. Benar. Nah, kalau misalnya kelasnya tuh poinnya kecil-kecil, itu kan kita kelasnya jadi banyak. Jadi lama lulusnya. Bener banget. Soalnya masalah kita nggak tahu juga kan, kayak di kelas aku tuh ada kelas yang poinnya cuma 2. Nah di otak aku poinnya kecil nih, jadi mungkin gampang. Ya mungkin gampang gitu dia berat kelasnya, kayak nggak yang susah banget. Ternyata sama aja kok. Itu malah itu again misleading. Iya benar. Aku kaget banget soalnya itu kelas yang nyatanya tuh banyak teman-teman kita tuh gugur di situ. Terus kelas yang cukup compete-nya tuh lumayan banyak sama teman-temannya, terus mata pelajarannya juga lumayan yang riwah susah gitu. Jadi kaget aja gitu kan, cuma 2 poin aja tuh butuh pengorbanan banyak gitu kita. Bahkan itu dosen yang kalau misalnya banyak anak nggak lulus sampai mereka tuh pada curhat ke dosen nangis-nangis. Iya. Dan itu poinnya cuma 2. Gila kan. Makanya kan aku sering tuh cerita-cerita sama teman-teman aku kayak, aku semester ini cuma ngambil LP segini, kayak cuma ngambil 25 kayak gitu-gitu kan, 24, 23, nggak pernah aku ngambil sampai 30 gitu kan. Terus teman-teman aku tuh kalau ngomong, aku semester ngambil 35, aku ngambil 36, 33 gitu, kayak banyak banget. Aku kaget kan loh, gimana kalian belajarnya? Itu aja aku ngambil 25, itu kelas yang aku ambil udah 6 atau 7-an kelas. Dan mereka bisa ngambil kayak gitu dengan kelas yang sedikit gitu. Soalnya kelasnya poinnya banyak. Bener, setuju. Kayak itu kayak dan kayak first major kita yang kamu politik, aku media itu kayak lumayan gede ya poin-poinnya. Iya, itu lumayan besar. Maksud aku kayak sama aja gitu loh. Maksudnya nggak bener-bener nggak kayak, mungkin iya sih bikin paper berapa word banyak gitu, cuman bobotnya sama aja menurut aku worth it kok gitu. Sama-sama. Tapi yang penting itu satu kelas poinnya gede daripada kita harus mati-matian. Makanya
Siapa lagi? Terus habis itu, oh iya, biasanya ini nggak aneh juga sih, kok teman-teman kita juga banyak kok yang kayak karena kan banyak pressure, stress, terus mereka ternyata tuh Uni tuh udah menyediakan tempat buat konsultasi, ya kan, bahkan dan itu free juga buat kayak misalnya kita mau cari kerja di Jerman terus bingung harus gimana, itu juga bisa tanya ke mereka. Dan bahkan ada ya kasus kayak sampai mereka tuh disuruh cuti 1 semester nggak sih, gara-gara stres gitu. Sebenarnya tuh intinya tuh kalau misalkan merasa kesusahan sama mungkin bobot di universitas dengan mata pelajaran dan lain-lain tuh jangan disimpan sendirian gitu. Soalnya sebenarnya Uni kita tuh guru-gurunya, para karyawan-karyawan tuh nyediain fasilitas juga buat kita, kayak tadi yang dibilang sama Hasa, fasilitas kayak buat mental health, psikologi atau kayak gitu-gitu. Terus kamu juga kalau ada kayak kesusahan di suatu kelas atau apa, approach dosen-dosennya. Itu sih yang aku baru tahu di sekitar semester 3 atau 4. Terus paling yang terakhir mau kita sampaikan kan kalau soal Wohnung ya. Iya, Wohnung. Cari Wohnung di Jerman atau tempat tinggal apartemen itu susah banget. Emang kalau buat student itu ada Studentenwohnheim, itu kayak dorm ya. Iya, betul. Student. Cuman itu tuh suka antri. Jadi kayak aku rasa kayak jumlah mahasiswanya tuh lebih banyak gitu loh dari kamar yang tersedia. Emang sih dia lebih murah, cuman emang biayanya pasti lebih kecil. Jadi kayak sebenarnya preference aja sih pengen tinggal di apartemen yang kayak gimana. Terus paling hati-hatinya tuh sama vermieter atau landlordnya itu, mending jangan diambil kalau dia tuh bukan orang Jerman. Ya kan, misalnya kayak kita mau rasis ya, cuman orang Jerman itu kan disiplin banget, terus taat aturan banget lah orangnya. Jadi kemungkinan besar tuh kita bakal kayak aman-aman aja gitu kalau misalnya landlordnya tuh orang Jerman. Karena kita tuh ada deposit ya. Ada deposit. Depositnya tuh kayak 3 bulan. Jadi kalau misalnya kamar kita tuh 500 euro, berarti depositnya 1.500 gitu. Dan itu bakal dibalikin kalau kita cabut udah kelar tinggal di situ. Iya, jaminan. Jaminan. Kalau misalnya nggak ada yang rusak ya udah dibalikin 100%. Gitu. Betul. Kalau ada yang rusak ya dikurangin. Jadi si Hasna ini tuh jadi bingung sendiri, soalnya selama dia bertahun-tahun tinggal di situ, dia selalu bayar ke satu orang. Giliran dia udah keluar, kok tiba-tiba dilempar-lempar gitu tangannya, kayak disuruh email ke sana, email ke sini, ada Mister situ, Mister ini, jadi kayak aneh banget. Kayak yang punya tuh nggak ngurusin langsung gitu loh. Iya, kayak banyak tangan gitu kan. Ya paling itu sih ya yang mau kita sampaikan. Iya. Karena sisanya ya udah ada di Google. Iya, pokoknya sih kalau misalnya kalian pengen cari-cari tahu tentang studi di Jerman atau kehidupan di Jerman itu harus lebih selektif aja sama berita-berita yang dikeluarin di sana. Soalnya banyak banget berita-berita misleading. Apalagi kalau misalnya udah di headline-nya tuh kayak gratis, kuliah di Jerman gratis. Itu ya hati-hati, harus lebih selektif sih. Soalnya banyak informasi-informasi yang kadang nggak dikeluarin juga kan tentang kuliah di Jerman. Dan nggak semua orang peduli karena kita punya banyak kakak kelas di sini dan mereka juga nggak ngasih tahu kita soal kayak gimana caranya ngambil kelas yang bener. Iya. Mereka nggak ngasih tahu. Jadi kayak ya, makanya kalau kalian tiba-tiba nemu video ini, follow. Soalnya mereka ngasih informasi-informasi yang kayak jarang-jarang dikasih tahu sama orang-orang. Ya, dan kalau kalian ada informasi mau tanya tentang kuliah di Jerman, boleh banget juga komen atau enggak DM di Instagram kita juga boleh. Kasih, dadah.